Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channelnya Tough Trader ya. Kali ini ya, di video kali ini setelah sebelumnya lah ya saya membahas tentang trend following gitu ya atau follow the trend ya. Saya akan membahas satu indikator yang memang sangat ampuh ya apa namanya? eh, membantu kita untuk memaksimalkan cuan juga gitu ya. Dan ini memang bisa berlaku di time frame manapun dan tentu saja buat teman-teman yang technical analysis atau yang tertarik dengan technical analysis, menurut saya ini indikator yang ya 80%, 90% wajib mungkin ya teman-teman harus harus pakai gitu ya. Jadi indikator yang saya sebutkan ini atau yang saya perkenalkan adalah tentunya indikator moving average ya. Silakan skip video ini kalau teman-teman sudah pernah belajar gitu ya, dan ini memang atau bisa mengulang-ulang pun boleh gitu ya. Nah, aplikasi yang saya pakai biasa yaitu TradingView gitu ya. Dan teman-teman tinggal masuk ke indikator ya. Nanti dari indikator masuk ke sini ya, moving average ya. Oke, di close ya. Nah, dia di sini ya apa namanya? Awalnya adalah moving average 9 nih teman-teman ya. Tapi saya mau jelaskan dulu ya gitu. Jadi moving average itu adalah seperti namanya gitu ya, moving average ya, atau artinya pergerakan rata-rata gitu ya. Jadi pergerakan rata-rata atas angka ya, angka itu hari ya. Jadi kalau misalnya ini 9 berarti 9 hari ke belakang gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar EMA 20 berarti pergerakan harga 20 hari ke belakang gitu ya. 10 berarti 10 hari ke belakang dan seterusnya gitu ya. Jadi EMA ini biasanya kita pakai ini ya, yang normalnya gitu ya memang biasa dipakai adalah 20 hari kerja gitu ya, atau 1 bulan ya. Jadi biasanya di sini kita pakai 20 gitu ya. Nah, tapi ya ini bukan berarti teman-teman wajib juga pakai dengan EMA 20 gitu ya, karena banyak rata-rata member saya pun ada yang pakai EMA 26, EMA 13, EMA 8, EMA 5, EMA 10 gitu ya. Tergantung dari apa ya, kenyamanan masing-masing gitu ya. Nah, yang mau saya terangkan adalah logiknya buat teman-teman gitu ya. EMA ini adalah fungsinya ya, satu sebagai support resistant gitu ya. Fungsi EMA ini yang pertama adalah support resistant. Yang kedua adalah bisa juga sebagai apa namanya? Sinyal entry ya, gitu ya, sinyal entry atau sinyal taking profit juga atau exit gitu ya. Dan yang ketiga sebagai apa namanya? Kalau saya bilangnya jaring ya, jaring pengaman buat teman-teman yang mungkin suka follow the trend gitu ya. Nah, contohnya seperti saya kasih gambaran hari ini yang lagi rame GZCO ya. Ya. Oke, nah kayak gini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya dari sini ya. Nah, ketika break ya, walaupun ada false-nya sedikit ya, ini bisa dijadikan sinyal entry gitu ya. Yang penting adalah sejauh mana teman-teman sudah membuat trading plan ya, kapan harus SL ya, SL-nya di sebelah mana, taking profit-nya secara normatif di mana gitu ya. Tentunya ini bisa dijadikan sinyal gitu ya. Nah, kalau teman-teman suka follow the trend ya, pastinya ketika harganya sudah rally ya dan MA20 ini memulai perjalanannya, artinya sudah mulai membuat garis ya di chart seperti ini gitu ya. Teman-teman tinggal tandain kapan kita harus berhenti ketika turun dari atau jebol dari MA20-nya gitu ya. Nah, perkara dia nanti naik lagi ya itu kita sudah buat sistem kan namanya sistem trading setup-nya teman-teman gitu ya. Jadi kalau saya selalu sarankan trading itu jangan pakai hati tapi pakai pikiran gitu ya teman-teman. Jadi nggak main perasaan, perasaan kayaknya bakal nyampe nih atau bakal balik lagi nih atau bakal rebound dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia masuk lagi ya kita tinggal beli lagi seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman, tapi kalau teman-teman menggunakan atau sebagai pengaruh moving average apa namanya indikatornya ya sebagai apa namanya menggunakan moving average sebagai indikator utama seperti itu. Tapi ini pun sudah menurut saya sudah cukup powerful gitu ya.
Dan kalau misalnya kita coba cari lagi saham-saham yang lagi rame gitu ya, MLPL misalkan ya, hari ini kan mulai lagi ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai apa namanya, acuan juga ya. Nah, contoh kayak kemarin kan saya bahas juga ya. Nah, ketika sudah mulai rally ya, kita bisa maksimalkan cuan dengan moving average ini, teman-teman, gitu ya. Dan tadi ya sebagai titik entry, titik exit ya, ketika jebol ya exit gitu ya. Dan sebagai support resisten ketika harganya gitu ya, ketika garisnya berada di bawah ya, artinya ini sebagai supportnya gitu ya, atau jaring pengamannya teman-teman ya. Tapi ketika si garisnya ada di atas, berarti ini sebagai resisten ya teman-teman. Nah, ketika ini ya, ketika dia jebol ya, candlenya jebol dari resistennya atau garis ya menyundul ke atas gitu ya, si moving average 20 ini ada kemungkinan ya dia akan berbalik arah dari downtrend ya menjadi apa namanya uptrend gitu ya. Tentunya juga memang harus menggunakan analisa-analisa tambahan. Tapi kalau teman-teman bisa ya menganalisanya lebih dalam ya dengan tambahan apa dari moving average dan ditambah dengan sedikit analisa support resisten secara horizontal, diagonal ataupun ya apa namanya menggunakan Fibonacci misalkan ya, itu pun bisa juga gitu ya. Tapi yang jelas ya satu indikator sudah cukup menurut bisa jadi sudah cukup buat teman-teman atau buat saya pribadi ya untuk setidaknya menjaga atau memaksimalkan cuan kita, gitu ya. Dan sekali lagi ya, apa namanya, yang penting logiknya teman-teman. Jadi nggak usah terpaku pada MA20-nya, tapi misalkan teman-teman, saya lebih nyaman dengan MA10 misalkan, atau saya lebih nyaman dengan MA5, silahkan dipakai ya. Yang jelas tadi saya jelaskan bahwa moving average itu ya, dia fungsinya adalah sebagai sinyal entry ya, sinyal exit, dan juga apa namanya sebagai support dan resisten juga, dan sebagai bisa sebagai trailing stop untuk menjaga atau maksimalkan cuan kita. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja ya. Silakan teman-teman subscribe, like, dan komen kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau teman-teman pengen apa namanya bahas suatu indikator atau ada pengen yang saya bahas gitu ya. Teman-teman bisa komen di video ini. Nanti akan saya bantu ya atau kita jabarkan pembahasannya di video-video selanjutnya. Dan sekali lagi jangan lupa share kalau apa namanya kalau video ini bermanfaat ya. Sekali lagi mudah-mudahan tujuan investasinya teman-teman mudah-mudahan bisa tercapai. Dan kalau teman-teman ingin ya jadi trader mandiri, teman-teman bisa join di grup super saya namanya grup Super Tough Trader. Yang di sana teman-teman akan dilatih jadi trader mandiri tentunya, dan juga yang pasti untuk jadi trader handal ya teman-teman harus punya dulu gitu ya. Jadi jangan sampai terjun bebas ya dari di pasar modal tanpa ilmu ya. Jatuhnya jadi kayak judi. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.